Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Abela dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menceritakan cerita rakyat Nusantara yang berjudul Samerpati dari Bengkulu. Tercapainya proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan dan bantuan seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum perempuan. Salah satu kaum perempuan yang berasal dari Bengkulu yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ialah Fatmawati. Fatmawati merupakan istri Presiden pertama negara Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Sebagian besar orang hanya menganggap Fatmawati sebagai seorang penjahit bendera sang merah putih. Namun, pada kenyataannya, Fatmawati juga ikut berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Fatmawati memiliki nama asli Fatimah, dilahirkan pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Fatmawati mengenyam pendidikan di sekolah HIS, sekolah setara SD milik Belanda dan khusus untuk rakyat pribumi. Setelah lulus HIS, Fatmawati melanjutkan tingkat pendidikannya ke sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Disitulah ia bertemu dengan Insinyur Soekarno yang sedang mengajar di sekolah tersebut. Fatmawati dikenal sebagai seorang gadis yang rajin dan aktif. Ia rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan aktif dalam berorganisasi bersama kedua orang tuanya. Salah satu organisasi yang ia ikuti ialah Nasyatul Asyiah, sebuah organisasi perempuan di bawah naungan Muhammadiyah. 7 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Insinyur Soekarno. Namun, pernikahan mereka diwakilkan oleh saudara terdekatnya, Supomo, karena pada saat itu Soekarno sedang berada di Jawa, sedangkan Fatmawati sedang berada di Bengkulu. Setelah pernikahan, Fatmawati senantiasa mendampingi Insinyur Soekarno melewati masa-masa kependudukan Jepang di Jakarta. Ia juga aktif berdiskusi bersama tokoh-tokoh para wanita Indonesia. Hal ini membuat pengetahuannya semakin luas mengenai permasalahan-permasalahan perjuangan. 1944, ketika itu Fatmawati sedang mengandung anak pertamanya. Ia dikunjungi oleh seorang perwira Jepang bernama Khairul Basri. Perwira Jepang tersebut memberikan sebuah kain katun Jepang berwarna merah putih kepada Fatmawati atas perintah Hitoshi Shikamazu. Pada awalnya, kain katun Jepang tersebut Fatmawati gunakan untuk membuat baju anak yang sedang dikandungnya. Namun, atas inisiatifnya, kain katun Jepang tersebut ia jahit menjadi sebuah bendera pusaka sang merah putih. Sesekali ia terisak saat sedang menjahit bendera tersebut. Berulang kali saya meneteskan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit. Tutur Fatmawati. 17 Agustus 1945, halaman rumah Soekarno dan Fatmawati dipenuhi oleh rakyat yang hendak mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, bendera belum ada. Ketika akan kulangkahkan kakiku, kudengar bahwa bendera belum ada. Kemudian aku berbalik, mengambil bendera yang kubuat tatkala Guntur masih dalam kandungan. Setengah tahun yang lalu, kuberikan bendera kepada salah seorang yang berada di tempat di depan kamar tidurku. Tutur Fatmawati. Bendera pun diberikan kepada pemuda berseragam untuk segera dikibarkan. Pengibaran bendera pun terjadi secara spontan. Kemudian rakyat Indonesia secara bersamaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, Insinyur Soekarno kembali ke rumah untuk segera beristirahat. Ternyata perjuangan belum selesai. Fatmawati harus mengikuti Insinyur Soekarno berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melindungi diri dari Belanda.
Bila malam telah tiba, aku dan Bung Karno berpisah. Bung Karno berjalan sendiri, dan aku berjalan bersama ibuku menuju tempat menginap, ke tempat kerabat terdekat dengan pengawalan pistol dan golok. Biasanya aku dan Bung Karno melewati lorong-lorong kampung menuju tempat rahasia di mana Bung Karno sudah menunggu. Terkadang aku menyamar sebagai seorang tukang pecel dan Bung Karno menyamar sebagai seorang tukang sayur dengan gaya berjalannya yang pincang. Ujar Fatmawati. 1948, Insinyur Soekarno diasingkan ke Kepulauan Riau. Tetapi Fatmawati tetap berada di Istana Negara Yogyakarta bersama kedua anaknya dan orang tuanya. 1949, Insinyur Soekarno kembali ke Istana Negara Yogyakarta dan melakukan gencatan senjata ke Belanda. Perjuangan Fatmawati tidak melalui perang gerilya, namun ia melakukan bantuan dan dukungan kepada para gerilyawan agar tetap semangat. Fatmawati memenuhi kebutuhan para gerilyawan, memberikan makanan dan pakaian agar para gerilyawan tidak kelaparan dan tidak kedinginan. 1950, keadaan Indonesia mulai membaik. Fatmawati berkumpul bersama Soekarno dan anak-anaknya serta kedua orang tuanya di Istana Negara Yogyakarta. Namun sayangnya pada 1953, Fatmawati dan Insinyur Soekarno bercerai karena waktu itu Insinyur Soekarno hendak menikahi seorang janda bernama Hartini dan Fatmawati lebih memilih untuk keluar meninggalkan Istana Yogyakarta. Pada akhirnya 14 Mei 1980, Fatmawati meninggal dunia di Kuala Lumpur akibat serangan jantung ketika hendak pulang dari Mekah. Ia dimakamkan di Jalan Baret, Jakarta. Namanya diabadikan menjadi nama jalan, nama rumah sakit, dan nama bandar udara. Dari kisah Sang Merpati dari Bengkulu dapat kita ambil hikmahnya. Kita sebagai seorang perempuan harus memiliki sikap sabar, tabah, dan tangguh dalam menghadapi semua masalah, terutama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah para pahlawan perjuangan sejak zaman dahulu. Tetap semangat dan jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.